Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 9 untuk melakukan presentasi mengenai absorpsi. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Reina Sancia dengan NIM 20 23 10 28 dan saya sendiri Rizkia Putri Hermanto dengan NIM 20 23 10 30. Berikut presentasi yang akan kami sajikan, mohon untuk disimak dengan baik. Untuk yang pertama, ada definisi dari adsorpsi, yaitu pemisahan bahan dari suatu campuran gas atau cair, di mana bahan yang akan dipisahkan ditarik oleh permukaan zat padat. Untuk yang kedua, ada istilah. Yang pertama ada istilah dari adsorbat, yaitu senyawa terlarut yang dapat terserap berupa campuran gas atau cairan. Dan yang kedua, adsorben, padatan di mana di permukaannya terjadi pengumpulan senyawa yang diserap berupa padatan. Dan yang ketiga, ada jenis-jenis dari adsorpsi. Yang pertama, ada adsorpsi fisika. Interaksi yang terjadi antara adsorben dan adsorbat adalah gaya van der Waals, di mana ketika gaya tarik molekul antara larutan dan permukaan media lebih besar daripada gaya tarik substansi terlarut dan larutan. Maka, substansi terlarut akan diadsorpsi oleh permukaan media. Adsorpsi fisika ini memiliki gaya tarik van der Waals yang kekuatannya relatif kecil. Molekul terikat sangat lemah dan energi yang dilepaskan pada adsorpsi fisika relatif rendah, sekitar 20 kJ per mol. Untuk contoh dari adsorpsi fisika, yaitu adsorpsi oleh karbon aktif. Karbon aktif merupakan senyawa karbon yang diaktifkan dengan cara membuat pori pada struktur karbon tersebut. Aktivasi karbon aktif pada temperatur yang tinggi akan menghasilkan struktur berpori dan luas permukaan adsorpsi yang besar. Semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak substansi terlarut yang melekat pada permukaan media adsorpsi. Nah, jenis absorpsi selanjutnya adalah absorpsi kimia atau chemisorption. Chemisorption terjadi ketika terbentuknya ikatan kimia yang bukan ikatan van der Waals antara senyawa terlarut dalam larutan dengan molekul dalam media. Chemisorption terjadi diawali dengan adanya absorpsi fisik, yaitu partikel absorbat tertarik ke permukaan absorben melalui gaya van der Waals atau bisa melalui ikatan hidrogen. Dalam chemisorption, partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia, biasanya ikatan kimia kovalen, dan cenderung mencari tempat yang memaksimumkan bilangan koordinasi dengan substrat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama ada waktu kontak. Mengapa waktu kontak merupakan faktor yang mempengaruhi absorpsi dan sangat penting dalam menentukan proses absorpsi? Dikarenakan waktu kontak memungkinkan proses difusi dan penempelan molekul adsorbat berlangsung lebih baik. Yang kedua ada karakteristik adsorben. Ukuran partikel merupakan syarat yang penting dari suatu arang aktif untuk digunakan sebagai adsorben. Ukuran partikel arang mempengaruhi kecepatan di mana absorpsi terjadi. Kecepatan absorpsi meningkat dengan menurunnya ukuran partikel. Yang ketiga ada temperatur dan juga pH. Temperatur di mana proses absorpsi terjadi akan mempengaruhi kecepatan dan juga jumlah absorpsi yang terjadi. Kecepatan absorpsi meningkat dengan meningkatnya temperatur dan menurun dengan menurunnya temperatur. Namun, meski demikian, ketika absorpsi merupakan proses exotherm, derajat absorpsi meningkat pada suhu rendah dan akan menurun pada suhu yang lebih tinggi. Sedangkan untuk pengaruh pH, di mana proses absorpsi terjadi menunjukkan pengaruh yang besar terhadap absorpsi itu sendiri. Hal ini dikarenakan ion hidrogen yang diabsorpsi dengan kuat dan juga karena pH mempengaruhi proses ionisasi. Asam organik lebih mudah diabsorpsi pada pH rendah, sedangkan absorpsi basa organik terjadi dengan mudah pada pH yang tinggi. pH optimum untuk kebanyakan proses absorpsi harus ditentukan dengan uji laboratorium. Selanjutnya ada luas permukaan.
Semakin luas permukaan absorben, semakin banyak adsorbat yang diserap, sehingga proses absorpsi semakin dapat efektif. Semakin kecil ukuran diameter absorben, maka semakin luas permukaannya. Kapasitas absorpsi total dari suatu absorbat tergantung pada luas permukaan total absorbennya. Kemudian, kelarutan absorbat. Agar absorpsi dapat terjadi, suatu molekul harus terpisah dari larutan. Senyawa yang mudah larut mempunyai afinitas yang kuat untuk larutannya, dan karenanya lebih sukar untuk terabsorpsi dibandingkan senyawa yang sukar larut. Akan tetapi, ada perkecualian karena banyak senyawa yang dengan kelarutannya rendah sukar diabsorpsi, sedangkan beberapa senyawa yang sangat mudah larut diabsorpsi dengan mudah. Usaha-usaha untuk menemukan hubungan kuantitatif antara kemampuan absorpsi dengan kelarutannya hanya sedikit yang berhasil. Yang terakhir ada ukuran molekul adsorbat. Ukuran molekul adsorbat benar-benar penting dalam proses absorpsi ketika molekul masuk ke dalam mikropori suatu partikel arang untuk diserap. Absorpsi paling kuat ketika ukuran pori-pori absorben cukup besar, sehingga memungkinkan molekul adsorbat untuk masuk. Nah, pada slide selanjutnya terdapat penjelasan mengenai pengaplikasian absorpsi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pemutihan gula tebu. Gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan melalui tanah diatomae dan arang tulang. Zat-zat warna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih dan juga bersih. Yang kedua ada juga norit. Tablet yang terbuat dari karbon aktif norit di dalam usus norit membentuk sistem koloid yang dapat mengabsorpsi gas atau juga zat racun. Selanjutnya, penjernihan air. Dengan menambahkan tawas ataupun aluminium sulfat, maka akan terhidrolisis membentuk AlOH3 yang berupa koloid. Koloid ini dapat mengabsorpsi zat-zat warna ataupun zat-zat pencemar dalam air. Nah, segitu materi-materi yang disajikan dalam PPT ini diambil dari berbagai sumber yang telah dicantumkan pada daftar pustaka. Dan demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian ataupun penyajian, kami mengucapkan maaf dan terima kasih karena telah memperhatikan presentasi ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.